kegiatan launching peresmian percontohan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah percepatan revitalisasi penerangan jalan umum tenaga surya oleh Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritage yang disiasati oleh Kanjeng Pangeran Adipati Citropanuan Abdul Salam Aziz sebagai Ketua Umum LPP FBHD. LPP FBHD mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengelola proyek hibah PJ UTS yang sah sesuai peraturan dan surat keputusan kelembagaan yang berlaku. Akses penerangan jalan umum yang dinantikan masyarakat selama ini telah terwujud. Hal ini terbukti dengan adanya peresmian percontohan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah percepatan revitalisasi penerangan jalan umum tenaga surya PJ UTS di Gedung Enos Saumlaki tertanggal 23 Februari 2022. Lembaga ini akan menyalurkan dan meneruskan hibah penerangan jalan umum tenaga surya PJ UTS dengan berbekal keahlian dan pengalaman dalam menangani pekerjaan proyek untuk berbagai daerah di Indonesia. Penyaluran dan penerusan hibah barang akan memiliki prospek untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia yang membutuhkan pembangunan infrastruktur PJ UTS di berbagai kawasan desa tertinggal Indonesia. Ketua Umum LPP FBHD yang diwakili Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya serta didampingi Koordinator LPP FBHD Wilayah Maluku bersama pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar melaunching revitalisasi PJ UTS sebagai perwujudan program Indonesia Terang lewat ketersediaan penerangan jalan umum tenaga surya di Maluku, khususnya di seluruh wilayah Kepulauan Tanimbar. Proyek triliun yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi. Di lain sisi, ada juga Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang tata cara penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat, fasilitas umum desa yang belum mendapatkan akses listrik sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan master plan, lebih dari 2,5 juta unit PJ UTS akan tersebar di berbagai daerah dengan penyediaan kuota sebanyak 5.000 unit untuk setiap kabupaten kota seluruh Indonesia dan dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 13,6 juta orang dengan total anggaran 61,5 triliun. Dan proyek tersebut akan terrealisasi tahun 2022 sampai 2025 secara bertahap. Lembaga pengelola proyek BDH dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Forum Komunikasi Pelaksana PJUTS dan saya terima kasih Marullah Sileti dan saya hormati Wakil Sekretaris Jenderal Ibu Desi Destuti berkesempatan hadir sore hari ini, yang saya hormati para hadirin sekalian, bahwa program ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 mengenai penyediaan penerangan jalan umum tenaga surya untuk membantu meningkatkan dan bahkan membantu membuka aksesibilitas publik bagi masyarakat, khusus masyarakat daerah pedesaan dan daerah yang terisolir sama sekali. Bapak Gubernur yang saya muliakan beserta para jajaran bupati dan wali kota yang saya hormati, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Perjalanan panjang penyusunan program PJUTS yang telah mencapai titik klimas untuk merealisasikan sebuah program Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritage yang telah dijalankan merupakan salah satu bentuk dukungan pada pemerintah daerah dalam melaksanakan komitmen untuk menjalankan program kegiatan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. LPP FBHD berharap pembangunan PJUTS dapat meningkatkan
terutama di malam hari, serta dapat meningkatkan taraf hidup baik secara sosial maupun ekonomi. Program PJOTS juga menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses energi kelistrikan terbarukan secara modern sebagai upaya mewujudkan energi yang berkeadilan. Tanimbar ke depan akan menurunkan ketersediaan energi untuk kendaraan yang cukup tinggi. Dengan kondisi ketersediaan energi sekarang ini, tidak mungkin kebutuhan tersebut dapat tercapai. Kebijakan dan strategi pemerintah yang mantap dengan menggunakan metode energi berkelanjutan cukup merangsang pemanfaatan energi baru terbarukan. Memperhatikan jumlah dan angka pertambahan penduduk setiap daerah, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya standar hidup, dan isu lingkungan, maka perencanaan energi jangka panjang dengan metode teknologi tenaga surya sangat arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan penerangan kemudian hari. Harapan saya semoga melalui program percepatan revitalisasi penerangan jalan umum tenaga surya menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses energi listrik terbarukan secara modern sebagai upaya mewujudkan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada LPP EPDA atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam mewujudkan program Indonesia Terang dan revitalisasi PJOTS bagi masyarakat. Semoga melalui program prestisius ini dapat memberikan dampak positif dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah, bangsa dan negara. Mohon izin untuk tetap di tempat yang disesuaikan dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada yang pertama Sekjen PJOTS. Dan selanjutnya dari pemerintah daerah Kuala Lumpur. Dan selanjutnya yang sama LPP EPDH oleh Ketua Umum kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Uji pemasangan 10 titik lampu jalan telah tersedia di lokasi Taman Kota Somlaki dengan mengitari bundaran patung Insinyur Soekarno. Pada lokasi titik koordinat ini dijadikan sebagai percontohan lampu jalan umum yang akan menerangi Tanimbar sampai ke pelosok desa. Pemenuhan syarat administrasi para pihak kontraktor lokal telah direkap dengan angka titik koordinat berkisar 5.000 paket lampu jalan yang siap terdistribusi ke pelosok Tanimbar pada bulan April mendatang. Namun untuk mewujudkan visi besar pemerintah pusat, haruslah dikerjakan dengan menggandeng pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar sebagai mitra strategis untuk mewujudkan Tanimbar terang dan Nusantara bersinar bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, harapan kami kita tetap menjadikan pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai mitra strategis di dalam menjaga koordinasi dan juga menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah, lebih khusus dalam rangka revitalisasi penerangan jalan umum untuk kebutuhan masyarakat Tanimbar, karena kita tahu bahwa kebutuhan yang sangat vital adalah pertama yaitu soal penerangan, yang kedua air bersih, dan yang ketiga adalah akses telekomunikasi. Perlu kami tegaskan bahwa proyek ini murni untuk kepentingan masyarakat. Kita hadir untuk mewujudkan nawacita Presiden Jokowi, yaitu Indonesia Terang. Tidak ada opini yang digiring,
untuk mempolitisasi bahkan dipolitisir. Apalagi kalau misalnya itu dipelintir bahwa ini hadir untuk kepentingan oknum-oknum tertentu, terlebih khusus politisi yang punya kepentingan politik di daerah ini. Bagi saya, kepentingan kami murni untuk kepentingan masyarakat, karena ini kebutuhan primer yang mesti kita dahulukan. Dan realisasi daripada program ini kita selaraskan dengan Perpres Presiden nomor 47 tahun 2017. Kita akan tetap komitmen untuk menyediakan akses listrik sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk di Tanimbar ini sebanyak 5.000 tiang, 5.000 lampu yang sudah disiapkan untuk didistribusi mungkin 2 bulan ke depan. Nah, kami di Tanimbar bersyukur bahwa ada 5 kontraktor dan 2 pengadaan. Jadi 2 pengadaan itu yang sudah disiapkan oleh lembaga. Jadi mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan sudah bisa berjalan. Sesuai dengan surat keputusan Bupati dan Cipta Karya bahwa setiap desa itu dia wajib menerima satu desa itu minimal 20-30 per desa. Jadi kalau sesuai dengan titik koordinat, kalau memang ada yang di daerah-daerah terpencil yang sangat dibutuhkan, maka kita akan tambahkan sesuai dengan kebutuhan di desa masing-masing, sesuai dengan titik koordinat yang ada, lalu diawasi juga oleh Cipta Karya sendiri lewat surat keputusan Bupati bahwa semua kontraktor yang kemarin itu Pak Bupati sudah menandatangani secara resmi bahwa dari 5 kontraktor masing-masing sudah direkomendasikan bahwa ada 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terbagi habis. Dengan terwujudnya Tanimbar Terang, diharapkan masyarakat dapat menjaga dan memelihara aset tersebut. Dari Taman Kota Somlaki, Kepulauan Tanimbar, Andre Luturmas melaporkan.